saya Fitri Lestari, mahasiswa STAIS jurusan Tarbiyah, prodi MTI A6. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Siti Nurjana terkait dengan mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Mungkin langsung saja kepada Mbak Siti bisa dijelaskan tentang kerajinan yang Mbak Siti buat. Oke, kerajinan saya itu namanya Wonderful Bottle. Itu merupakan lukisan pasir di dalam botol. Nah, itu dia bisa saja disebut sebagai cenderamata. Selain dari lukisan pasir, saya membuat inovasi baru, yaitu seperti ada kerangka kerang atau pasir, atau yang sisa-sisa limbah laut seperti terumbu karang yang sudah hancur. Nah, itu nanti bisa ditaruh di dalam botol, nanti bisa diisi resin seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti foto-fotonya bisa saya lihatkan di tugasnya Mbak Rizky. Oh, oke. Terus berarti tadi bahan-bahannya itu limbah ya? Dari botol kaca bekas, bisa bekas minuman atau bekas obat-obatan, atau yang bisa dikenal di dunia kesehatan itu botol ampul. Nah, bisa juga dari botol yang isinya air infus. Terus untuk botol minuman seperti minuman keras atau yang C, vitamin C 1000 itu, bisa. Dan minuman lainnya, selama botol itu berwarna bening. Oh, jadi harus bening ya Mbak ya? Iya, untuk lebih jelasnya lukisannya terlihat harus berwarna bening. Terus apa nih alasan atau hal yang menginspirasi Mbak sehingga Mbak membuat kerajinan tersebut? Kalau hal yang menginspirasi saya sih, sebenarnya saya lebih cenderung tipe yang sulit membuang barang bekas, karena menurut saya itu selalu bisa jadi hal yang menarik gitu. Nah, awalnya ini saya melihat lukisan ini di internet, dan saya tertarik dengan tekniknya. Terlihat keren sekali bagaimana sebuah botol yang diisi pasir berwarna bisa menjadi sebuah lukisan seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari situ, dan saya berusaha mempelajarinya dari guru saya yang kebetulan kenalan dosen saya waktu di Samarinda. Nah, beliaulah yang mengajari saya bagaimana teknik-teknik membuat lukisan pasir itu, dan saya merasa bahwa kerajinan tangan ini sangat membantu untuk mengurangi limbah sampah gitu kan di lingkungan kita, seperti itu. Apalagi bahan-bahannya juga termasuk banyak gitu kan, yang awalnya tidak bernilai bisa menjadi barang yang bernilai seperti itu. Terus proses pembuatan kerajinan yang Mbak buat ini seperti apa? Iya, untuk prosesnya itu sendiri bisa dibilang susah gampang ya, karena kan membutuhkan teknik khusus. Sebenarnya tidak membutuhkan bakat tertentu. Untuk siapapun yang ingin belajar pasti bisa, tapi dia membutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang sangat tinggi. Karena untuk lukisan yang seperti ini tidak seperti kita menggambar atau melukis di kanvas yang bisa diperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan, dia akan sangat susah diperbaikinya. Seperti itu. Tapi untuk bahan-bahannya juga saya akan memanfaatkan limbah plastik atau limbah sedotan. Nanti saya akan kasih lihat alat-alatnya. Kira-kira dalam pembuatan itu berapa lama bisa selesai? Untuk pembuatannya sendiri bervariasi tergantung ukuran botolnya dan tingkat kesulitan lukisannya. Kalau untuk yang motif bunga atau yang wajah itu, wajahnya tapi yang wajah bukan wajah potret orang ya. Nah, itu hanya sekitar 5 menit sudah cukup. Tapi kalau yang kayak lukisan pemandangan atau yang kita kasih, misalnya ada request buat tulisan nama, nah itu bakal lebih lama. Seperti itu ya. Terus dalam pembuatan itu ada nggak sih Mbak kendala-kendalanya atau permasalahan yang sering Mbak hadapin gitu dalam proses pembuatannya? Untuk kendala itu sendiri, untuk proses pembuatannya, kendalanya biasanya di waktu. Dia membutuhkan waktu khusus dan banyak seperti itu, dan kalau ada terjadi kesalahan akan susah diperbaiki, jadi pasirnya harus dibuang lagi. Sedangkan proses untuk pasirnya kan harus diwarnain dulu, nah itu memakan waktu lagi. Sejauh ini sih untuk proses pembuatan itu saja kesulitannya. Tapi kalau masalah penjualan,
tidak begitu sulit. Memang saya belum promosin secara terang-terangan Ya. karena saya belum ada waktu untuk jualan, tapi sejauh ini sih untuk penjualannya mudah karena bisa dibilang untuk di Sangatta sendiri kita belum punya pesaing seperti itu. Oh, berarti di Sangatta ini belum ada ya Mbak ya? Iya, sebenarnya dulu saya ngajari pernah diundang di Sangatta, tapi tidak ada yang meneruskan bakat beliau. Oh, seperti itu. Terus dampak dari kerajinan yang Mbak buat ini, dampak positif atau negatifnya lah? Untuk positif atau negatifnya terkait lingkungan, begitu maksudnya. Iya, terkait lingkungan. Untuk positifnya seperti yang saya bilang, karena pemanfaatan limbah ini sangat membantu untuk mengurangi sampah botol kaca seperti itu. Dan untuk alat-alatnya seperti sedotan, tas dan lain juga dari limbah sampah. Jadi sebenarnya kalau ini mau dikerjakan bersama-sama atau dibesarkan atau semacam itu bisa sangat membantu mengurangi limbah di Sangatta. Jadi kita bisa memanfaatkan benda-benda yang atau sampah-sampah itu untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai. Dan dampak negatifnya ya mungkin lebih ke karena bahan yang saya pakai itu pasir. Sebenarnya tidak bisa dibilang negatif seperti apa juga karena pasir itu kalau di sini kan banyak ya mungkin lebih ke itu sih karena saya memakai pasir dan pewarna makanan seperti itu. Jadi aman ya Mbak ya? Aman. Oh, mungkin lebih ke limbah-limbah kerangnya, tapi selama ini sih yang saya pakai limbah kerang yang terdampar yang kira-kira memang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah tidak ada penghuninya. Jadi bukan kayak kelomang terus isinya dikeluarin baru saya pakai gitu, enggak, tapi limbah. Harapannya sih ya dampak negatifnya tidak ada, jadi bisa dimanfaatkan untuk yang dampak positifnya saja. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih pada Mbak Siti Nurjana yang sudah mau menjadi narasumber saya di dalam melaksanakan tugas kuliah saya. Mungkin buat kedepannya kita berharap semoga ya Mbak ya ada yang bisa meneruskan kerajinan ini, nggak cuman Mbak Ojan aja. Ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau belajar, silakan sangat akan saya ajar. Jadi bisa buat teman-teman yang lain. Mungkin itu saja sih dari tugas wawancara hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.